ya, dan seterusnya. Begitu, begitu. Sehingga itu dulu sebelum saya lanjut ini, mumpun saya ingat ini. Bagaimana ini Hussein ini kita tunggu lagi minggu depan atau apa? Kita berapa kali sudah menunggu. Bulan minggu lalu menunggu, ternyata sekarang masuk masalahnya, mohon maaf. Kelas-kelas saya yang lain itu alhamdulillah sudah habis nih. Paling lambat hari ini sudah habis. Ya. Eh, Eh, ya. Bagaimana? Bagaimana? Kita tunggu Husaini atau tunggu Ahad depan Habis atau bagaimana ini? Kita bahas saja. dari teman-teman saja, karena saya tadi sempat chat sama Hussein Syarif. Saya tanya, Terus, sudah jadi makalahnya, tidak presentasi hari ini, langsung dua pemakalan. Saat saya tanya seperti itu, ya langsung bilang, saya masih di Malino ini, di kebun panen panen apa itu, kentang. Ya, kemudian saya tanya kembali, bilang, bagaimana bagaimana makalah tak sudah jadi? Ya, sampai saat ini belum dibalas. gitu ya, gitu. Ya, Masalahnya tidak ada dikirim di anu ya. Tidak ada dikirim di grup. Saya lihat tadi grup ini. Tidak ada ya. Oke, oke, oke. Itu, oke, ya. Oke. Coba kita lihat. Ada kiriman Word tak? Kita lihat halaman per halamannya Pak Malik ini. Ada Wordnya Pak Malik. Ya, kirimkan dulu di ada. grup. Hmm. Iya, iya, Supaya ini tidak terulang kesalahan-kesalahan yang ada ini. iya, iya. Mana? Saya cari dulu sebentar sekali. Yang lain masih ada mungkin sambil menunggu. Mau ingin bertanya atau bagaimana? Oh, saya Ustaz, mau bertanya ini. Oh ya, sambil Anda kirim ya, silakan, silakan. Kenapa itu? Berarti apa namanya, hikmahnya itu Ustaz, masalah iddah, maksudnya iddahnya, eh, untuk mengetahui perempuan itu hamil atau tidak Ustaz ya? Bisa itu, bisa juga menjaga perasaan. Jadi dua secara umum, ya, menjaga perasaan dengan itu tadi supaya jelas ini janinnya siapa, ya. Nah, janinnya siapa. Jadi misalkan tadi iddahnya 100 hari, ditunggu dulu, apa tahu bunting atau tidak, ya kan? Kalau 100 hari, kalaupun bunting itu sudah mulai kentara, ya, mulai kentara. Kalau baru iddahnya 1 bulan atau 1 minggu, baru menikah lagi, tidak ditahu ini anak nanti bin siapa atau binti siapa, ya. Nah, jadi oke, jadi salah satu hikmahnya begitu supaya jelas, ya. Kemudian kenapa iddah cerai mati itu lebih panjang, ya? Kalau cara biasa kan 100 hari, 3 bulan lebih. Kalau ini 4 bulan lebih, itu memang sudah ada penelitian yang ada itu, yang terbit itu saya lihat bahwa karena istilahnya mau lagi dibuahi oleh, mohon maaf, sperma lain, ya, sperma lain. Sperma lain berarti supaya rahim atau ovum dari perempuan ini bisa beradaptasi atau apa dan sebagainya. Istilahnya apalah istilahnya, bisa move on lah mungkin ya. Kalau bahasa mudahnya itu sudah bisa move on. Nah, maka cek diberikan waktu 4 bulan 10 hari. Kalau cara-cara biasa cuma 3 bulan agak cepat. Siapa tahu rujuk kembali, ya kan? Siapa tahu rujuk kembali. Rujuk kembali berarti ya bisa lagi ya no, melakukan. Nah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali namanya talak 3,
Nah, talak tiga itu lain lagi cerita. Talak tiga itu harus istri menikah dulu. Menikah dulu. Dan harus malam pertama dulu. Bukan hanya sekedar menikah, akad nikah, baru langsung cerai. Tidak. Harus menton dulu malam pertama. Ya, terserah malam pertama, malam kedua. Yang penting ada malam pertama. Nah, baru kalau mau cerai, cerai. Karena kalau tidak bisa dibuat-buat ya. Dibuat-buat. Bila saya masih suka, kemudian kalau begitu, menikah makin paling pura-pura sama ini temanku. Yang ke malam pertama nah, wambakku, bunuhku kalau malam pertama sama. Tidak juga begitu. Harus mentong itu. Ada itu pernah saya diceritakan oleh guru Tak Wahab itu. Di Mesir pernah terjadi begitu, sudah talak tiga. Kemudian istrinya dia suruh pilih. Lah, kalau begitu saya carikan suami. Dia carikan muridnya, anggotanya orang Afrika yang paling hitam, yang paling jelek, iya kan? Kalau orang Arab kan gagah-gagah, ini yang paling jelek Afrika. Ini baru dia wanti-wanti satu kali munah, jangan lebih. Satu ronde jangan lebih. Oke, oke, oke. Tapi walhasil singkat cerita besok-besok dan beberapa hari kemudian, tebu sang istri tidak mau membalikan katanya sama itu suami lamanya. Tua maki kita. Ini suami yang baruku. Nih kasaki istilahnya. Yang mau kau. Ya, tidak jadi menikah resmi. Ah, orang Afrika dilawan. Iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Berat sekali kau pertanyaanmu, Malik. Tambah-tambahin lagi. Kau ini masih biru semua pantatmu. Bertanya mau tentang begini semua. Aduh. Biar nih supaya ada namanya Ya. suscatim, kursus calon Oh, pengantin. Nah, ada itu sekarang suscatim, kursus calon pengantin. Jadi bagi-bagi calon-calon yang akan menikah itu di kursus ke dulu, ya. Di kursus-kursus ke dulu. Bagaimana? Yang bilang orang tua dulu ya, putari dulu toh, putari dulu apa tadi? Dapur, putari dulu dapur 7 kali, baru menikah, ya, dan seterusnya. Masya Allah, lagi pertanyaan. Malik tapi dengan Amrullah atau Retno. Retno tidak ada suara-suaranya ini. Mana suaranya Retno? Tidur gitu atau apa? Ada Ji? Iya, Ustaz. Saya Ustaz ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Ya, silakan, 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 silakan. Eh, Kembali terkait nasih mansuh Ustaz, apakah ada cara yang dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi ayat-ayat tentang nasih mansuh Ustaz? Ya. Caranya itu cuma dua aja sampai sekarang ini. Tertulis di kitab-kitab ini, studi Quran, ulumul Quran, dengan adanya riwayat-riwayat. Ya. Kalau kitab-kitab, kalau hadis ini tugasmu ini, tugasmu. Ah, Kalau di kitab Al-Quran itu banyak, coba lihat di mana Al-Qatan, coba lihat Al-Kitqan, Suyuti, coba lihat Al-Burhan, dan lihat Manahil Irfan. Di situ memang ada naskah tertulis itu, contoh-contohnya, ya, contoh-contoh dari nasah, nasah. Jadi nasi mansu itu yang menghapus dan dihapus. Tetapi kalau satu jadi disebut, saya ajarkan sekarang istilah ulama kita. Kalau satu saja disebut, include two in one, ya itu namanya nasah, an-naskhu, an-naskhu atau nasah, ya. Jadi kalau bilang an-naskhu atau nasah, berarti include dua-duanya ya, nasihnya dengan mansuhnya. Kalau kita coba bilang nasih, berarti satu gitu, ya. Kalau kita bilang nasah, berarti dua-duanya. Itu cuma dua cara. Ya, langsung melihat di kitab-kitab tafsir, studi-studi Quran yang ada, ya. Kemudian Anda lihat bagaimana bukan definisi, contoh-contoh aplikasinya. Nah, dan memang ini penelitian agak unik, ya, ilmu ini agak unik karena pada mulanya ada ulama mengatakan cuma 10 kurang lebih ayat yang naskh dalam Al-Quran. Ada lagi berkembang, tidak. Lebih daripada 10. Ada yang mengatakan lagi sekarang 50 dan sebagainya. Ya, karena begini, ya, NASA itu betul macam-macamnya berbeda. Jadi ulama saja sampai saat ini beda yang mana dia masuk dengan NASA. Apakah NASA itu teksnya yang tidak ada?
tilawahnya yang tidak ada, ya. Nah, atau mungkin ayatnya ada, tetapi hukumnya yang tidak berlaku. Nah, tetapi ketika mengatakan, ih, ada ayat, hukum tidak berlaku. Tapi tunggu dulu, siapa tahu, siapa tahu, ayat tersebut itu saling melengkapi. Ya, contoh tadi, kalau Anda katakan tadi, Malik, bahwa ada talak 4 bulan 10 hari. Ada lagi talak haid, ya kurang lebih 3 bulan. Ada lagi talak, ya, ada lagi talak berapa berapa tadi saya bilang? Ada lagi talak apa tadi? Ada lagi talak 3 bulan saja, iya kan? 3 bulan saja. Kalau begitu, ini dinasah atau tidak? Ternyata itu saling menjelaskan antara satu dengan lainnya. Cuma pembagian nasah ini yang dicontohkan Malik 240 dengan 234 ini perlu dikaji atau dilihat ulang ini, ya. Nah, oke oke oke. Itu yang contoh-contohnya ini. Jadi ini yang ada 3 ini harusnya saya dari tadi lihat footnote yang Anda ambil ini Jalaluddin Manaul Qattan Bogor. Wah, ini kapan tinggal ini Manaul Qattan? Orang Mekah ini. Manaul Qattan itu penduduk Mekah tetapi asalnya orang Mesir. Ya, orang baru baru saya tahu ini footnote Anda Bogor, ya, berarti di Bogor dicetak, baru saya tahu ini. Malik. Mungkin terjemahan ini kalau tidak salah. Kalau begini-begini gaya-gayanya. Kalau terjemahan ada Terjemah. tertulis terjemahan. Berarti ada juga tahu penerjemahnya. Iya, siapa penerjemahnya, ya? Nah, begitu. Jadi baru transliterasinya juga nanti ini saya minta belajar ke semua baik-baik transliterasi, penulisan KTI, KBBI-nya diperbaiki. Seperti hal. Apa itu hal? Halo. Hati saja, ya. Hati yaitu halaman. Ya. TT tanpa tahun. Tanpa tahunnya itu bukan di situ. Nah, contoh mana kita lihat ini. Nah, ini. TT-nya ini jangan di sini, TT-nya di sini. Ya. Di dekat-dekat tanggal sini. Di dalam kurung ini TT-nya tanpa tahun. Ini juga studi ilmu Al-Quran. Nah, harusnya ada Manaul Qattan. Apa judul aslinya itu Manaul Qattan? Kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Terjemahkan oleh siapa? Dengan judul ini. Nah, dengan judul ini. Jadi penting itu penerjemahan, ada penerjemahnya karena itu nanti penerjemah ada juga andilnya sekian persen menyisipkan ide. Ya, beda kalau kita asli kita baca, kita sendiri yang kasih ide, kita sendiri yang terjemahkan. Kalau penerjemah, kitab-kitab terjemah yang diambil itu ada andil kita dalam, ya, ada andil kita dalam menerjemahkan. Kalau penerjemah itu berarti ada apanya ya? Ada juga sumbansinya itu penerjemah, ya. Nah, penerjemah. Jadi ada kita terjemahan. Jadi itu, jadi harus diperbaiki. Jadi ini sebagai contoh-contohnya. Harusnya ini sebagai contoh ini dari Said bin Sabit, ya, tentang rajam. Oke. Tilawahnya tidak ada, sudah tidak ada tilawahnya, tidak ada teksnya. Tilawah yang dimaksud adalah teks, tidak ada ini teksnya dalam Al-Quran. Ini surah berapa ayat berapa tidak ada. Tapi, nah, jadi adanya nasi mansuh ini adalah ciri bahwa Al-Quran itu adalah beda dengan Injil, Taurat, dan Zabur kitab yang lain. Ya, yang pertama. Yang kedua, karena dulu memungkinkan, ya, oke, ada keraguan-keraguan bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad itu adalah karya sendiri Nabi Muhammad. Dengan adanya nasi mansuh itu menunjukkan kalau perkataan sendiri Nabi Muhammad, ya, itu resiko itu kalau dia istilahnya nasih atau merubah perkataannya, ya, resiko.
Tetapi tidak begitu. Dengan adanya nasi mansu itu adalah perintah Allah, keunikan Al-Quran dari kitab yang lain sekaligus keistimewaannya bahwa inilah pembeda dari kitab-kitab suci yang lain bahwa ya yang tertulis saja kita hafal. Ya, sorry, yang tidak tertulis saja ayat dulu yang tidak tertulis yang sudah dihapus ulama itu sudah hafal. Apalagi yang tertulis memang sampai saat ini surah An-Nas, surah Al-Falaq, ayat kursi tertulis itu tidak ada istilah. Ya, ulama pasti tahu. Yang tidak tertulis saja ditahu, apalagi yang tertulis. Yang terhapus saja, yang sudah didelete, itu ulama sudah tahu historinya itu. Istilahnya kalau kita ini istilahkan sekarang jejak digitalnya, sudah tahu itu ulama kita. Jejak digitalnya ini bahwa pernah ada terjadi begini-begini, ulama sudah tahu itu jejak digital. Ya, itu saking canggihnya penelitian dan hafalan-hafalan ulama-ulama kita. Ya, sekarang kan jejak digital gampang lewat komputer, lewat aplikasi sudah cukup. Ini ulama sudah tahu jejak digital. Jadi inilah jejak digital pertama yang ada di dunia yang mampu mendeteksi yang terhapus. Nah, inilah pelajaran nasikh dan mansukh. Memang agak berat karena harus memang dilacak. Dan ini ada kalau ya Anda merujuk kepada kitab-kitab asli. Contoh tadi ini Said bin Sabit. Tidak diragukan itu Said bin Sabit. Ini juru tulis Al-Quran ini. Kalau Anda ragukan Said bin Sabit, berarti Anda ragukan seluruh isi Al-Quran. Ini dulu ketua panitianya waktu jam'u pengumpulan Al-Quran. Sekaligus beliau juga Said bin Sabit adalah juru tulis, notulen. Notulennya yang suka menulis-menulis apa yang diperintahkan oleh Rasul, ayat-ayatnya, dia tulis ini, Said bin Sabit. Ya kan? Nah, Said bin Sabit berarti tidak diragukan lagi. Nah, ini. Ya. Nah, tinggal ini Anda nanti bisa teliti ini karena ini ada namanya sanad. Coba lihat ada sanadnya coba. Coba lihat ada sanadnya. Ya. Ini ada matannya ya. Matan atau isi dari nasakhnya ini. Nah, nanti tinggal dilihat rawahu siapa ini. Oke. Nah, ada di sini. Nah, ini harusnya saya tunggu-tunggu sebenarnya ini orang-orang hadis mentahriz. Walaupun bisa saya tahriz sendiri bisa. Bisa. Walaupun saya dosen tafsir, kita juga kan dulu baru-baru ini mekar tafsir dengan hadis berubah atau pisah prodi. Dulu itu satu jurusan gitu tafsir hadis, iya kan? Jadi tafsir hadis orang kita juga walaupun tafsir pasti tahu hadis. Orang hadis pasti tahu juga Al-Qur'an ya. Itu. Nah, ini tahris harusnya ini ada tahrisnya ini. Siapa tahu nah, ini Anda bisa tahrij atau yang senada dengan ini ya, apakah nasi mansu, jam'ul Quran, rasam Quran, Makkiyah Madaniyah, asbabun nuzul, ada tahrij yang Anda riwayat begini, ada sanad begini Anda tahrij, itu yang Anda teliti dalam tesis Anda, boleh-boleh saja juga. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, kalau tentang Al-Qur'an yang Anda takhrij, tentang isi-isi Al-Qur'an yang Anda takhrij berarti ada satu pembimbing atau penguji Anda nanti yang dari jurusan tafsir. Kalau murni anu ya, misalkan ini korupsi dalam Al-Qur'an dalam hadis. Berarti murni hadis saja ya. Murni hadis berarti empat ya baik dua pembimbing maupun dua penguji Anda itu semua dari hadis. Tapi kalau Anda hubungkan kesehatan, ada yang tahun ini kemarin yang di yudisium itu tentang kesehatan, ada juga pengujinya dari kesehatan. Ya, begitu. Kalau Anda mengambil hubungkan dengan Al-Qur'an, pasti ada juga pengujinya satu minimal dari Al-Qur'an. Anda hubungkan dengan pendidikan, ada juga nanti pengujiannya dari pendidikan. Biasa begitu, ya. Biasa begitu. Nah, ini. Siapa tahu Anda berminat menghubungkan ya tema-tema Al-Qur'an ini, studi Al-Qur'an ini dengan takhrid atau penelitian-penelitian hadis dengan ma'aninya ya kan, dengan jar wa ta'dilnya tentunya kalau mau, boleh. Boleh ya. Boleh dan seterusnya. Begitu. Bagaimana Ibu Retno? Masih ada yang mau disampaikan Ibu Retno nih? Sabar sekali kuliah. Adakah mau cerita-cerita dulu? Atau apa lagi? Mungkin mau bersolawat, solawat kayaknya. Oh iya, tadi tidak ada salawat nih.
Tapi Ustaz, Ya, bisa bertanya silakan. tentang Silakan, penulisan. silakan, silakan. Bisa Eh, tema hari ini, bisa tema yang kemarin yang belum jelas atau apalah secara umum ya. Pertanyaannya terkait penulisan Ustaz. Penulisan tentang transliterasi untuk nama nama seorang penulis kah, atau Oh, eh, kenapa itu? apakah semua nama itu perlu ditransliterasi Ustaz? Karena kan kalau misalkan ada juga orang-orang, banyak juga orang-orang Indonesia yang namanya Arab sekali tapi biasa tidak ditransliterasi Ustaz. Atau yang sering saya dapatkan itu transliterasi hanya untuk nama-nama orang-orang Arab begitu Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz? Iya, yang orang Arab saja, ulama-ulama Arab. Misalkan kalau Anda bilang Al-Ghazali, kalau yang Anda masuk Al-Ghazali adalah artis, anaknya Ahmad Dhani, tak usah kasih transliterasi. Ya, tapi kalau Anda kasihkan Al-Ghazali itu yang dimaksud adalah Hujjatul Islam itu, misalkan kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab lainnya, ya wajib Anda kasih transliterasi. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi tergantung itu, tergantung. Jadi kalau nama, tapi bedanya kalau transliterasi secara umum itu biasa, itu eh, itu transliterasinya dikasih miring, ya, kasih miring. Tapi kecuali kalau nama ulama, nama tempat, nama surah dalam Al-Quran itu tidak miring, ya, itu transliterasinya tidak miring. Seperti Al-Ghazali tidak miring, ya. Oke. Kalau apa lagi? Misalkan Anda bilang apa bagus? Eh, Alkitab, kata Alkitab, itu miring. Itu Alkitab berarti miring. Nah, miring. Ya. Tetapi kalau Al-Ghazali atau surah itu tidak miring. Nama tempat misalkan eh, misalkan apa? Yaman, Yaman. Nah, ya itu tidak miring itu. Tidak miring. Nah, jadi Anda harus tahu kapan transliterasi miring, kapan tidak. Dan kapan juga besar, huruf besar, dan kapan juga itu transliterasi tidak huruf besar. Artinya, seperti kalau Al-Ghazali, kalau di awal hanya besar, ada di awal. Tapi kalau Al-Ghazali dia di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah, berarti A-nya A kecil, A-nya A kecil. Oke? Dan G-nya G yang besar. Nah, G-nya G yang besar, ya. Begitu pula ketika Anda nanti mau merujuk ke daftar pustaka. Al-Ghazali itu Anda tempatkan di huruf G. Nah, jangan Al-Ghazali di A. Nah, jangan. Makanya nanti kalau Anda mendelay, ini Malik sudah mendelay atau belum ini? Belum ya? Belum Ustaz. Nah, belum. Kalau Anda mendelay itu kasih hilang dulu alnya. Kalau tidak, kalau Anda mendelay tas susun itu Al-Ghazali, Al-Bukhari, At-Tabari, itu semua AA semua itu. Padahal kalau At-Tabari pakai T, Al-Ghazali pakai G, begitu kan? Jadi begitu. Jadi ada tekniknya nanti. Makanya karena belum pi mendelay ini jangan dikasih ajar tekniknya dulu ini. Karena biar biar dasarnya belum pi, nanti lihat baik-baik. Bisa dipelajari itu di YouTube itu kalau mendelay. Atau bisa diinstal di laptopnya ya. Warna merah itu simbolnya merah dan ada tulisannya sedikit, ada simbol apa itunya itu Mendeley putih ya, ada putih-putihnya juga. Nah, itu Mendeley itu dan seterusnya. Jadi begitu ya penulisan nama. Penulisan nama. Bagaimana Mas ada? Saya Oke. Ibu Retno. Ini saya tunggu ini suara emas ini.
terkait Mendeley, Ustaz. Apakah ada cara alternatifnya? Misalnya kayak kan kemarin ada saya lihat di grup Ustaz mengenai template-nya sudah, maksudnya cara penulis KTI-nya sudah ada terangkum di situ, Ustaz. Apakah ada cara alternatifnya, Ustaz? Selain lihat tutorial YouTube, Ustaz. Menurut saya, Ustaz, saya mengalami kendala di situ, Ustaz, Kau datang ke dalam kampus, diajari ku langsung. Ambil bawa ke laptop tak, install ke. Diajari ke install. Kalau tidak ada kota tak, ada di wifi di kampus. Datang ke kampus. Bisa sama saya, bisa juga kepada Pak Ibu Pak Sekretaris Anda. Pak Subhan namanya, Sekretaris Hadis. Pak Subhan. yes. Dan sekadar informasi, Pak Subhan itu, dialah yang membuat template itu. Beliau adalah salah satu tim penulis KTI. Nah, sekretaris itu. Sekretarisnya ilmu hadis sekarang beliau itu Pak Subhan Halid. Nah, diajar kita Pak Subhan belum pi. Belum, Ustaz. Nah, langsung kita diajar. Yang penting bisa diajar, yang penting bawa laptop dan casnya juga. Nah, ada kemarin itu diajar baru lalu, aku lupa casku tas. Ada. Tak jadi mau diajar. Ya jadi begitu ya. Nah, ikan bilang ki laptop jistas. Ini sekarang Mas biasa mahasiswa itu biasa terkadang tekstual sekali. Ya, makanya kan Anda belajar ilmu ma'ani, ada tekstual, ada kontekstual, ada biasa begitu. Bawa ke laptop, nah, laptop juga bawa. Nah, bawa ke casnya. Iya kan? Baik kalau full di casnya, kalau lo betomi, bagaimana? Tapi laptop di bawah, Ustaz. Begini, waktu tak beli HP, kira-kira HP jadi dikasihkan ki. Dosnya lagi dikasih, plastiknya lagi dikasih. Iya kan? Casnya juga dikasih, kabelnya juga dikasih. Iya, begitu. Pusingku saya. Iya kan? Begitu. Ada biasa beli laptop. Beli laptop bahkan biasa ada gratis apanya, ada anunya apanya, ada mi garansinya, ada apa. Itu kan paket. Beli motor, bannya jadi ada, bannya jadi. Tidak itu. Iya kan? Iya, bahkan ada mi helmnya gratis, helm gratis, jaket gratis apa, ada mi stengkana, ada mi ini itu begitu. Ya, jadi terkadang terkadang itu bahasa harus dimengerti ya. Saya sudah makan 1 ekor ikan bolu. Berarti ekornya jadi makan. Ekornya jadi. Masa orang mau ekor jadi makan? Dagingnya kayak dimakan. Kepalanya atau apanya. Iya kan? Bukan itu dan 1 ekor. Ekor lagi saja dia makan. Yang sedikit itu ekor ya. Yang ekor yang paling bawah itu. Justru ekornya tidak dimakan. Iya kan? Masa ekornya dimakan? Itu yang bentuk apa bentuk begini ekornya. Nah, bagaimana Umali? Pernah aku makan ekornya ikan yang bentuk yang begini nih, yang bentuk apa itu? Itu yang biasa Tidak, Ustaz. goyang-goyang kalau berenang. Tidak, justru tidak dimakan itu. Iya Iya, kan? iya. Iya begitu. Saya biasa. Jadi begitu. Jadi ada orang juga terlalu itu yang penting bawa laptop ya. Retno, di mana kau tinggal Retno sekarang? Di Bima di. Di Bima, Ustaz. Itu masalahnya. Itu kalau di Bima apa boleh buat. Siapa tahu ada tetangga tak di situ bisa ajari ki atau YouTube atau begini ada juga biasa itu adik-adik tak kalau misalkan kita agak kurang paham sekarang saya lihat itu generasi-generasi emas itu anak-anak SMA atau apa ya bahkan biasa juga edit-edit video cap apakah namanya itu cup ya ada itu biasa itu zaman milenial sekarang itu lihat di YouTube pintar nih kalau misalkan Ibu Retno sudah paham atau belum paham. Coba minta bantuan sama siapa di situ adik-adik. Lihat dulu YouTube ini. Coba pelajari. Baru instalkan ini. Saya tidak mengerti. Misalkan. Ya kan? Bisa minta bantuan begitu. Ya. Bisa minta bantuan begitu. Jadi yang mana saja mudah lah. Ya. Memudahkan bagi kita. Silakan. Begitu. Iya. Tapi Ustaz, saya sedikit Sedikit. Banyak juga minta apa-apa. anunya Ustaz, tentang masalah pengajuan judulnya Ustaz. Malik sekarang di Itu mana tinggal? ini baru sampai di Makassar Ustaz, baru beberapa hari. Itu Ada di diajukannya Makassar. lecture atau kemana Ustaz? Bisa ke Sekjur, bisa Sekprodi, bisa ke Kaprodi. Dua-duanya bisa. Nah, Iya. yang mana ada di kampus, dua-duanya boleh. Iya, dua-duanya boleh. Dan ada lembar pengajuan judul, silakan.
Sudah ada lembar pengajuan judulnya belum? Oh, belum Ustaz, belum. Ada di webnya Pasca. Nah, ada di webnya Pasca, cari di situ form pengajuan judul. Cuma mau maaf, saya mencarikan Ki di saya mencari ada jadi biasa contohnya. Saya cari Kang formnya ini, ajukan judul, ya. Ya, bagus kalau ada juga latar belakangnya ya. Misalkan ada latar belakangnya, itu lebih bagus lagi. Nah, saya kirimkan di saya Semester kirimkan 1 di sudah grup. bisa tapi Sudah semester 1 sudah bisa. Semester 1 sudah bisa. Nah, sudah saya bagikan di grup ini. Iya. Oke. Oke ya. Saya mau tanya dulu Keti. Karena ini berkaitan tentang kehadiran, keaktifan dan sebagainya. Cuma 3 orang yang hadir ya. Asikin dan kawan-kawan itu. Termasuk saya ini. Tidak ada berita. Asikin atau apa. Siapa lagi Sidik. Alpa ya. Sidik izin Atau Ustaz. kenapa izin? Katanya sementara ke perjalanan eh tidak bagus jaringan. Dua kemungkinan ini Ustaz. Oh, Beliau kan tinggal di Majene bagian gunung Ustaz. Dan wah, sering itu. ada di Ustaz. Kalau Ya, biasa ya. dia pulang kaki pulang ke rumah itu agak jauh kayaknya itu Ustaz. Itu Nah, begitu kemungkinan tantangan itu yang di sana. Misalkan ini Kang, kuliah tak kita online, Ji. Kuliah tak kita juga. Nanti informasi Kang ya untuk semester 2 nanti berikutnya ya. Kuliah tak kita Allah. cuma Sabtu Ahad. Itu pun tidak full Ji Sabtu Ahad. Tak 5 Ji mata kuliah itu. Kalau semester 1 semester 2 itu tak 5 Ji. Walaupun semester 3 bahkan 3 Ji mata kuliah. Berarti 5 waktu Ji itu atau kurang lebih 5 jam, 5 kali 2 10 jam ya. 10 jam diminta waktunya, siapa tahu siapa tahu siapa tahu bisa dia misalkan kalau tinggal di gunung, tinggal di Malido, siapa tahu ada mau ada apa namanya warung-warung, warkop yang ada wifi-nya di situ, atau ada di kota rumahnya om, rumahnya sepupu di situ, ya kan. eh, Pinjam saja ruang tamunya tetapi ada di kota tersendiri, misalkan kita tethering jadikan wifi. Eh, atau memang rumahnya keluarga ada IndiHome-nya, wifi-nya lebih bagus lagi, ya kan? Istilahnya cuma 2 hari lah, 2 hari lah, Sabtu Ahad lah. Diminta itu pun bukan full 24 jam 2 hari, cuma 10 jam dalam 1 pekan itu. Siapa tahu memungkinkan kita bisa berusaha ya. Berusaha dan seterusnya. Oke. Jadi itu juga kita juga mengerti ada yang tinggal di daerah karena kita mahasiswa kita ini di pasca sarjana terutama bukan hanya dari Anda. Tafsir hadis itu mahasiswanya bahkan ada dari Kairo. Kalau misalnya teman tak ada dari Kairo kan Ikram ya? iya 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 Ikram atau masih di Kairo? Mana mana Ikram? Enggak ada. di Madinah Ustaz, Makkah, Makkah. Mekah. Mana sekarang? Rusli. Eh, Justru dia ini Kairo. Kalau atau ada yang di Makassar. Ah, katanya mau kembali ke sana Ustaz, kerja di sana lagi. ya itu. Tapi itu kan. Nah, tapi tetap dia memperhatikan kekuatan. Jadi kita juga ini eh, mempertimbangkan kehadiran. Alhamdulillah 3 orang ini yang hadir di pertemuan penutup ini, ya istilahnya masa sama nilainya dengan yang alfa ya, atau yang izin-izin banyak. Atau kasih sama nilainya ya. Bagaimana Retno? Bagaimana Amrullah dan Malik? Masa yang hadir rajin dengan yang banyak ising-isingnya. Ini ising-isingnya ya, ya. Masalahnya ising-ising ini ya sama aja dengan tidak hadir sebenarnya, ya kan? Bagaimana? Kasih sama nilainya Malik atau bagaimana? Kalau ketua kelas bilang kasih sama atau beda tentunya atau bagaimana? Nah, Iya dari Yani Ustaz, dari
Rela Anda. Itu yang alfa-alfa seperti juga ini yang tidak buat makalah apa. Anda rela. Oh, Malik ini dua mungkin minggu sebelumnya juga alfa juga. Pernah juga alfa ini 2 kali kalau tidak salah. 1 kali 2 kali alfa Malik juga. satu kali, satu kali. Hmm. Itu yang Ada juga. ujian. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, karena Nah, kalau Amrullah terbatas oke sekali lah. sama waktunya, Ustaz. Begitu. Begitu. Iya, iya, iya. 1 kali. Kalau mana sama nilainya 1 kali alfa, tidak pernah alfa dengan 4 kali alfa, 5 kali alfa. Kira-kira kok sama nilainya itu atau bagaimana ini, Malik? Oh, pastilah dibedakan, Ustaz. Iya, pasti bedakan konsep keadilan. Iya kan? Iya. Masa yang begitu. Iya, dia enak-enak ya apa tidak hadir kita ini apa bangun pagi-pagi. Iya kan? Dan seterusnya. Begitu ya. Oke, insya Allah. Oke, kita lanjut 1/2 jam lagi berbicara tentang apa tadi? Metodologi tafsir ya. Apa tadi temanya? Saya ini metode tafsir. Iya, metodologi tafsir. Metode tafsir. Metode tafsir secara umum mirip dengan hadis. Ya, ada tahlilinya, ada mukoronnya, itu mau sama itu. Ada jemalinya dan sebagainya. Ya, bedanya kalau hadis kan itu nanti disisipkan dengan naqdul sanad. Makanya ada takhrij ya, jar wa ta'dil, ilmu rijal dan seterusnya. Kalau Al-Qur'an ya langsung bagaimana makna-maknanya. Ya. Tinggal tinggal yang banyak salah saya lihat itu mulai dari substansi dan metodologis teknik penulisan itu yang banyak salah. Ketika mahasiswa menulis tentang ayat atau Al-Qur'an. Saya berikan tantangan dulu teman-teman ini. Ya, coba Anda tulis Quran surah eh, Al-An'am ayat kedua. Kira-kira tulisannya bagaimana itu? US atau bagaimana? Coba tulis. Quran surah Al-An'am ayat kedua. Bisa di kolom chat. Coba di kolom chat sekarang di Zoom. Saya mau lihat bagaimana cara penulisan Anda. Quran surah Al-An'am ayat 2. Oke, masing-masing semua. Coba. Apakah cara penulisannya, cara menulis surah, cara menulis Al-Quran, cara menulis ayatnya benar atau tidak? Belum lagi kita belum lagi sebentar isinya ya, ayatnya, terjemahannya, penafsirannya yang kita akan jelaskan metodenya. Penulisannya dulu ini, kita dari dasar dulu. Coba tulis Quran surah Al-An'am ayat 2, cepat. Ayo. Mana? Mana ayat tidak ada yang kirim. Mana? Quran surah berapa, Ustaz? Al-An'am ayat 2. Amrullah masih banyak salah. Mana kemarin tuh? Retno juga masih banyak salah. Perasaan Retno ini dari Usuluddin Ji. Satu pilih lagi. Ustaz Malik. Ustaz Malik Mami ini ku tungguin. Aduh, bagaimana ini?
Mana Malik? Ai, Sudah satu. sama fatal. Kalau begitu tidak ada lolos. Pantasan dari kemarin-kemarin ini makalahnya salah-salah. Hmm. Lupa misal anunya. Oke. Yang pertama QS-nya tanpa titik dan besar semua. Ya. Al-alamnya A-nya kecil. Kita seperti tadi saya bilang Al-Ghazali kecil. Cuma A-nya sini yang besar. Al-An'am. Oke. Ini panjang. A-nya panjang. Ya. Nah, dikasih A-nya A panjang. Nah, oke. Baru garis miring 6,2 spasi. Nomor ayatnya. Ini nomor surah. Ini nomor ayatnya. Kalau dia di akhir dikasih titik. Kalau bukan jadi akhir tidak titik. Nah, begitu. Quran surah Al-An'am ayat ke-6. Aduh, aduh. Hah, saya belum ini. Satu lagi, Quran surah Yusuf ayat ketiga. Aduh, belum mengerti nih. Eh, coba, saya tunggu lagi. Quran surah Yusuf ayat ketiga. Saya tunggu. 1 menit, 2 menit. Surah keberapa terus? Tidak ada yang kirim. Quran surah Yusuf ayat ketiga. Tidak ada yang kirim. Satu lagi. Retno Mami belum kirim. Seperti Malik. Malik tuh sudah diajari tidak pakai titik, nah kasih lagi titik. Ah, Retno Mami coba tunggu. Hmm. Sorry, kurang fokus. Retno, nah kasih lagi titik. Apa itu Retno? Ada kuliah garis-garis di F. Coba jelaskan itu Retno. Apa itu garis-garis di F? Atau saya salah, layar saya salah? Apa itu Retno? Ada garis-garis di F. U-nya Ustaz. Harusnya di U. Salah. Jadi U Ustaz sebetulnya. Bukan U dekat F. Tetapi U dekat Y. Nah ya. Quran surah. Ya. Nah. Begini. Yusuf. Begini. Ya. Diperbaiki. Yusuf. Jadi langkah pertama untuk transliterasi itu termasuk surat apa? Tahu dulu tulisan Arabnya. Al-An'am. Bagaimana tulisan Arabnya? Panjang kan? Ada panjang. Kemudian Yusuf. Tahu dulu tulisan Arabnya. Yusuf. Yu-nya yang panjang, bukan sufnya. Yusuf. Begitu kan Ritno? Yusuf. Begitu. Nah itu. Nah, jadi tahu dulu tulisan Arabnya.
Seperti Amrullah panjang ada. Abdul Malik atau Abdul Malik. Ya, ya. Tulis dulu, ditahu dulu apa tulisan Arab yang benar, ya. Aduh. Saya belum puas ini. Coba berikutnya surah Quran surah Ibrahim ayat 1. Aduh. Nggak ada misalnya ini. Ingat kita tahu ki dulu bahasa Arabnya. Dia ki dulu tulisan Arabnya yang mana panjang, yang mana tidak panjang. Ya, Quran surah Ibrahim ayat pertama. Saya tunggu lagi. Dua visual ini Kamu gagal ini berarti. Kenapa? Ustaz, tapi Ustaz nggak bisa transliterasi di keyboard HP ku, Ustaz. Oh, kalau di HP itu tidak transliterasi boleh pakai anu. Di anu caranya. Ketik lama itu A atau I. Di ketik lama biasa di keyboard kalau pakai HP. Yes. Coba. Ketik lama itu U atau apa. Ketik lama itu ada biasa pilihannya. Kenapa? Bisa nih. Coba bedeng. Hanya ketik lama. Ketik lama di keyboard A. Ada itu muncul. Ah, ada yang muncul. Makanya ya kalau pakai laptop enak. Saya tunggu lagi. Aduh, 1 menit, 1 menit, supaya cepat. Ayat berapa tadi, Ustaz? Ayat 1, ayat pertama. Tidak ada pikiring. Baru 1 orang. Tapi Ustaz, Ah, ndak bisa sih, ndak bisa kalau di HP Ustaz. Susah di Nggak HP. bisa di HP. Contoh Kalau ini saya begitu tahu saya Ustaz. tantang Ibu- Anda, silakan tulis Ibrahim, tangan baru foto. roknya panjang. Iya. Ibrahim. Bisa dikirim foto di sini. Tuh, kirim foto. Kirim foto. Baik. Coba kirim foto. Ya, foto ya. Baru tulis tangan yang mana panjangnya, yang mana banyak. Ibrahim Malik ya, tidak ada di panjang-panjang itu Ibrahim Malik. Panjang Ustaz, panjang. Itu foto. Kalau tidak bisa di HP kita, foto ini. Iya, 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 siap, siap, siap. Saya tunggu lagi 1 menit. Iya, caranya foto itu. Mana, mana? Belum ada ya? Tunggu Ustaz, tunggu Ustaz. Aduh, udah kental lagi.
Amrullah. Sama aja Amrullah. Biar nu foto salah tonji. Itu saat yang di atasnya huruf A sama I itu panjang. Kalau Malik sudah benar. Marib sudah benar. Itu 2 kali transliterasinya. Amrullah 1 Jina Giring. Retno ya. Jangan Retno tak kalah. Ini Retno di. Iya, Oh, Ustaz. di Aji saja, di Aji saja 2, Ibrahim. Jadi tahu dulu tulisan Arabnya, ya. Hah. Soal penutup ini, kalau benar nih ini selesai nih. Saya jelaskan yang lain lagi. Quran surah An-Nisa ayat 2. Quran surah An-Nisa ayat 2. Foto ya. Kalau Ibu Retno juga mau foto-foto juga. Surah An-Nisa ayat 2. Bagaimana, Saudara? Belum. Belum, Ustaz. Harus 1 orang. L-nya Iya. itu L besar atau L kecil? L kecil Ustaz. L kecil. I-nya itu I besar atau I kecil kan? Nah, I-nya. I-nya itu I besar atau I kecil? I kecil Ustaz. Huruf N-nya J besar Ustaz. Tidak ada titik. Nah, coba ulangi. Tidak ada titik nah bela. L-nya juga L besar itu coba lihat besarnya L-nya baru beda itu L besar L kecil. Hmm. Retno. Retno, sudah yakin itu Retno? Tulis tangan saja. Anissa, masih salah Retno. Amrullah, masih Malik. Saya kira huruf N, Ustaz. An-Nisa bukan Al-Nisa. Iya, iya. Jadi AL yang benar ya. AL yang benar. AL. Oh, bukan AN, Ustaz. Iya, kalau Anda tulis An-Nisa, coba lihat kalau Anda menulis An-Nisa, AL itu Anda tulis dulu. Ya. Walaupun dibaca An-Nisa. Kalau ilmu tajwid namanya kan ada huruf syamsiyah. Jadi cara bacanya memang An-Nisa. Tetapi tulisannya kalau ditulis Arab, AL itu ditulis alif lam dikasihkan nih. AL baru nun, Oh, gitu. ya kan? Jadi Tulisan Arabnya.
Jadi makanya tulisannya juga AL juga pertama. Ini Malik ini kenapa loading ini tidak tak buka-buka ini. Ya, ya. Jadi begitu cara penulisan harus baik, ya. Kemudian Anda menulis ayatnya. Ayatnya itu dengan terjemahnya Anda tulis langsung di Kemenak. Webnya Kemenak. Ya, webnya Kemenak. Ustaz. Kenapa? Itu kalau di mushaf saya Ustaz, Anissa penulisannya Ustaz. AN. Iya. Iya di mushaf Anda, tetapi standar penulisan di UIN, iya kan? Iya. Jadi bacanya memang, jadi walaupun nanti kami membaca ya, pembimbing penguji baca tesis Anda itu, walaupun terusannya tertulis AL al Nisa tulisannya, tetapi kami juga sudah mengerti kalau buat dibaca itu An-Nisa, ya, An-Nisa begitu. Nah, walaupun begitu tulisannya, ya, diperbaiki. Kemudian selanjutnya kita langsung cara ini langsung praktek ini. Quran Kemenak. Cari saja di Google Quran Kemenak. Anda mengutip ayat dan mengutip terjemahannya langsung Quran Kemenak. Di sini Quran Kemenak. Kelihatan sini? Tampil juga atau jaringan saya tidak baik? Oh iya Ustaz. Nah, oke. Quran Kemenak. Kita ketik Quran Kemenak. Ini tampilannya. Ya. Misalkan tadi kita mau mengambil surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat pertama. Jadi ini saja yang Anda copy paste. Copy mini. Ya. Terjemahannya ini sudah terjemahan terbaru ini Kemenak. Ini juga copy paste. Nah, ya. Jangan ini transliterasinya, jangan ini copy paste. Jadi cukup Anda misalkan Anda copy paste ini. Oke. Copy paste ini. Kemudian kita pindahkan ke doc. Dokumen doc ya. Nah, kita pindahkan ke dokumen doc. Nah, tampilannya begini. Tampilannya begini. Nah, tampilannya begini. Cuma, Anda harus atur. Tadi begini ya, atur rata kiri kanannya, Ctrl J atau di sini rata kiri kanan, Ctrl J. Dengan ini, Calibri, kasih Kak Calibri. Calibri fontnya. Dulu Times New Roman, sekarang Calibri. Oh, Ya, sudah diganti. iya baca pedoman KTI terbaru. Oke, baru kasih terjemahnya, bukan terjemahan tapi terjemahnya. Ya, di mana ambil terjemahnya? Di mana ambil? Itu tadi, di situ tadi ambil di web. Di situ tadi ambil web. Nah, diambil web begini. Tapi kutip caranya adalah begini. Di bawahnya huruf M. Ratanya begini. Ya, nanti kasih exactly juga berapa sini. Sesuai pedoman, ratanya begini. Coba lihat. Dan kasih footnote. Kasih footnote. Kasih footnote. Footnote-nya apa? Footnote-nya apa? Footnote-nya bagaimana? Copy yang ada di sini. Footnote-nya. Begini caranya mengutip footnote. Ini yang Anda kutip ya. Ini yang Anda copy. Itu tuh. Lihat gini. HTTPS. Ini dia copy. Copy. Kemudian paste. Ini nih.
Kemudian Anda tuliskan diakses tanggal berapa sekarang ini? Diakses tanggal 30 Juni 2024. Nah, kasih diaksesnya ya. Kasih diaksesnya. Kasih diaksesnya. Kalau tidak dia tidak tahu diaksesnya, kan biasa namanya web setiap hari diperbarui, setiap hari diperbaiki, ya. Nah, makanya dikasih akses kapan? Mana tadi itu? Mana tadi itu? Mana Ustaz? Mana? Ah, yang sini. Diakses begini. Nah, karena namanya web itu selalu diperbaharui. Ini juga kalau ada berita-berita, bisa juga langsung lewat online begini. Nah, Quran Kemenak. Yang kasih lengkap ya. Ada saya kemarin saya lihat cuma ini saja. Quran Kemenak aja sana tulis. Kasih lengkap gini. Qurannya apa. Sehingga kalau diklik ini, langsung linknya itu tadi. Tek. Langsung kena linknya. Nah ya, kalau diklik ini, nah, langsung otomatis, langsung otomatis terbaca. Terbaca ya. Begitu cara terjemahnya. Begini. Nah, iya, ada tadi apa? Ada tadi Al-Quran, ada tadi terjemah. Ingat juga, ada juga namanya tafsir. Nah, misalkan Anda tulis dalam tafsir Al-Misbah. Nah, ingat kalau tulisan tafsir, kitab tafsir atau kitab-kitab secara umum atau buku, itu kasih miring ya. Kasih miring. Dalam tafsir Al-Misbah. Ya kan? Baru ada penjelasan-penjelasannya. Bla, 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 bla. Apalah, dan seterusnya. Cuma ini Anda lihat. Kalau ini terjemahan ya. Coba lihat, ini satu. Phrase lainnya ini satu. Tapi kalau paragraf secara umum, coba lihat. Paragraf. Ini 1,2. Coba lihat, tidak sejajar ini ya. Tidak sejajar dengan ini, coba lihat. Jadi ini huruf D, dengan huruf W, ini semua W, dan ini. Ini adalah satu. Kalau D ini agak ke dalam sedikit, 1,2 namanya. Ya, 1,2. Anda apalah kata-katanya di situ. Nah, di sini 1,2 di sini, 1,2 dia. Nah, itu sejajar dia 1,2. Ya, kali ini tadi 1,1. Satu pas, 1,0. Kita mengerti? Terjemahan itu 1,0. Nah, kalau yang tadi paragraf di sini 1,2 sini tengah-tengah. Atau otomatis di biasa, otomatis di. Tuh, kalau kita tag otomatis di. Ya. Nah, kecuali tidak otomatis berarti laptop Anda perlu diatur, disetting ya dan seterusnya. Aduh, sudah pas jam 10. Sudah Mi. Nanti lagi lanjut. Ini banyak Sedikit, Ustaz. praktek ini orang kalau begini. Harusnya Ustaz, sedikit, makalah ini. Kenapa? Kenapa Brula? yang tentang Quran Kemenak, Ustaz. Karena kan sebelumnya saya pakai yang aplikasi, Ustaz, yang offline. Jadi langsung muncul di fitur Word. Jadi Bagaimana jangan Mi kontakinya pakai deh? begitu. Yang offline, tidak pakai begitu sekarang langsung. Sekarang dulu biasa begitu, sekarang langsung webnya langsung. Itu supaya juga dibuka itu webnya Kemenak. Saya juga kalau tidak begini, tidak pernah ku buka itu webnya Kemenak. Nakala ki TikTok, Instagram, YouTube, nakala itu semua. Nakala rating ki. Jadi ini fungsinya juga supaya dibuka-buka juga, supaya ratingnya juga tinggi itu Kemenak. Karena kita dari Kemenak, masa tidak dibuka itu ya, dan sebagainya. Jadi yang online ya, Amrullah. Nah, oke. Oke, Siap. Alhamdulillah ada yang lain kita bisa diskusi japri atau lewat grup atau mau ke pasca langsung atau menelpon, bisalah nanti. Oke, pas jam 10. Terima kasih atas pertemuannya. Saya tunggu revisi makalahnya, perbaikan makalahnya sebagai bahan pertimbangan untuk nilai-nilai Anda ya dan seterusnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Ya, Ustaz. ya. Oke, sama-sama. Selamat.